Puji nama Tuhan, pagi hari yang indah ini, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau memuji, menyembah Tuhan. Kita mau angkat pujian kita saat ini, saat indah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kau curahkan
di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Sungguh Engkau ada dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami dapat menikmati bagaimana jamahan daripada kuasa Roh Kudus. Dan biar jamahan itu terus mengalir dan mengalir Tuhan. Sehingga sukacita penuh boleh melawat hati kami masing-masing. Kedatangan kami di tempat ini tidak lain kami rindu untuk mengucap syukur. Menyembah, mengagungkan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapa, berikan kami tanah-tanah hati yang baik. Sehingga kami boleh menerima berkat yang besar yang Tuhan sudah siapkan bagi kami pagi hari ini. Roh Kudus mengurapi pelayan-pelayan-Mu, song leader, singer, pemain musik. Hamba-Mu yang Kau persiapkan untuk melayani dengan kebenaran firman Allah. Kiranya semuanya ada di dalam pengurapan dari Tuhan. Demikian juga buat jemaat-jemaat Tuhan yang hadir, yang duduk untuk memuji, menyembah dan mendengarkan isi hati-Mu. Kiranya kami semua Tuhan dipenuhi dengan kuasa yang daripada Tuhan. Kami percaya saat kami memuji dan menyembah Engkau, maka tidak ada kuasa lain lagi di tempat ini. Karena kuasa darah-Mu sudah menguduskan, menyucikan tempat ini. Dan hanya ada Roh Kudus yang ada bersama kami pada saat ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kami buka di dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan dengan membawa pujian kepada Dia. Kita angkat pujian kita. Kita angkat pujian, kami datang membawa pujian. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan gloria, gloria, gloria. Pesta Tuhan ditinggikan di atas jalannya. Gloria, gloria. Pesta Tuhan ditinggikan, puji Dia, gloria. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri, kita katakan kami datang bawa pujian bagi-Mu Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria,
Puji nama Tuhan. Pagi hari ini, kalau ada yang ingin bersaksi, saya persilahkan. Sambil menunggu, kita angkat pujian kita, kusorakan haleluya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Ku angkat tanganku di saat ku jatuh, kau sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan, oleh kuasa Yesus ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, kau kekuatan hidupku. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan, oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Puji nama Tuhan, Yesuslah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Kita akan mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, Tuhanlah pemilik hidupku.
dalam tangan-Mu. Kita mau taruh penuh harap kita kepada Tuhan, karena Dialah pemilik hidup kita. Dialah yang memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Rancangannya terbaik. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku. Dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku
Bapak Surgawi, Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada saat yang indah ini Tuhan. Kami seberapa jemaat kepada Sudamai Tuhan boleh beribadah di tempat ini Tuhan, untuk memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkaulah pemilik hidup kami Bapa, dan menjaga dalam hidup kami Tuhan segala janji-janji kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, segala puji-pujian, penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan, biarlah itu menjadi dupa yang sebab kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain dengan ucapan syukur dan terima kasih kami ya Bapa. Bapa, seberapa kami jemaat-Mu yang ada di tempat ini, Engkau tahu Tuhan, kami pribadi lepas pribadi Tuhan, yang datang dengan segala penyakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang menemukan jalan buntu Tuhan berikan karena hanya Engkaulah pengharapan kami ya Bapa, hanya Engkaulah Tuhan kekuatan dalam hidup kami Bapa. Pimpin kami Tuhan dalam menjalani kehidupan kami Tuhan, agar kami Tuhan menjadi anak yang layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, sucikan setiap hati dan pikiran kami Bapa. Ampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kami Bapa, agar setiap kebenaran firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam hati kami yang paling dalam, dan kami menjadi bekal dalam hidup kami ya Bapa. Hamba-Mu yang telah Kau persiapkan Tuhan untuk membawa secara khusus Tuhan, sembunyikan dia di belakang salib-Mu Bapa, agar setiap kebenaran firman-Mu yang dikeluarkan dari lidah bibirnya Tuhan berasal daripada-Mu ya Bapa. Dan kami yang mendengarkan Tuhan, kami kami diberi pengertian ya Bapa. Hamba-Mu yang telah memimpin kami dengan puji-pujian Tuhan, dan semua yang ambil bagian pada pagi hari ini, Tuhan urapi juga secara Tuhan, berkati pelayanan mereka semua Tuhan, semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya, haleluya, amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan beri kesempatan kepada kita dan kita boleh manfaatkan pada pagi hari ini, kita boleh datang kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, pagi hari ini saya ingin bicara mengenai memiliki hati yang mengasihi dan setia, ya. Ya, memiliki hati yang mengasihi dan setia, ya. Sejak kita ditebus oleh darah Yesus, sejak kita diselamatkan, Tuhan menghendaki kita menjadi umat pilihannya yang tahu mengasihi Tuhan dan setia kepada Tuhan. Ya. Kita bisa lihat ayatnya dalam Mazmur 85 ayat yang ke-11. Mazmur 85 ayat yang ke-11. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Ya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kasih dan kesetiaan itu harus bertemu dan akan berjalan bersama-sama. Ya, artinya kasih dan kesetiaan itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang percaya. Ya. Kasih dan kesetiaan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ya. Begitu juga dalam kita mengiring Tuhan.
Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan setia kepada Tuhan. Ya. Kenapa kita bisa setia kepada Tuhan? Karena kita mengasihi Tuhan. Ya. Saudara-saudara, jadi tidak bisa orang berkata, aku mau tetap setia kepada Tuhan, tapi tidak mengasihi Tuhan. Ya. Atau sebaliknya dia berkata, aku umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, tapi tidak setia. Ya, tidak mungkin. Ya. Karena itu di sini dikatakan kasih dan kesetiaan akan bertemu. Ketika kasih dan kesetiaan bertemu, maka keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman, akan melimpah di dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup dalam kasih dan kesetiaan, maka damai sejahtera Allah akan melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Ada satu ayat dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15, kita akan melihat bahwa orang yang mengasihi, dia pasti akan setia. Ya. Orang yang mengasihi, dia pasti akan taat kepada perintah Tuhan. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, itu kita akan menuruti semua perintah Tuhan. Artinya kita akan setia. Dan ini adalah merupakan ungkapan hati Allah kepada umatnya, ya. Kalau kamu mengasihi aku, kamu pasti akan menuruti segala perintahku. Ya. Ini menjadi kerinduan Allah. Ya, merupakan ungkapan hati Allah. Walaupun pada saat kita akan belajar untuk menuruti segala perintahnya, ketika kita mau belajar untuk setia kepada perintah Tuhan, mungkin satu waktu kita berkata, ini terlalu berat. Ya. Ini terlalu berat. Tetapi saya percaya sekali, ketika ada dasar kasih di dalam hidup kita, yang berat akan menjadi ringan. Ya. Yang berat akan menjadi ringan. Kenapa Yesus dia sanggup menderita dan pikul salib? Itu karena dia mengasihi saudara dan saya. Ya. Karena ada dasar kasih di dalam hati Yesus, maka dia sanggup untuk menderita. Ya. Kalau tidak ada kasih, tidak mungkin dia sanggup untuk menderita, bahkan sampai di kayu salib. Tetapi kasih memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya. Gambar ilustrasi yang saya tayangkan tadi, ya seringkali dipakai dalam kehidupan orang yang bakal memasuki rumah tangga baru, ya, karena ada leher sama leher ada berbentuk kasih, ya. Biasanya itu di undangan-undangan, ya, ada muncul gambar seperti itu. Ya, kekuatan kasih begitu luar biasa. Yesus dia rela, dia mau menderita, bahkan mau sampai disalibkan karena dia ada kasih di dalam hatinya. Ya. Karena itu tadi di dalam Yohanes 14, kalau memang kamu mengasihi aku, pasti kamu akan menuruti semua perintahku. Ya. Orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia akan setia kepada Tuhan. Ya. Hati-hati jika kasih mulai menurun, ya, biasanya kesetiaan juga ikut menurun. Ya.
Kalau kasih mulai menurun atau kasih mulai kendor, maka biasanya kesetiaan pun akan terpengaruh karena keberadaan kasih. Ya. Kadang-kadang kita berkata bahwa beban ini terlalu berat bagiku, persoalan ini terlalu berat bagiku. Kenapa berat? Ya, kita mesti periksa hidup kita. Apakah kita masih mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati? Sebab ketika kita merasa berat, jangan-jangan kasih kita yang sudah mulai turun. Ya. Kasih kita yang sudah mulai kendor. Ya. Saya teringat satu perumpamaan. Ya. Seorang ibu yang punya suami yang selalu menerapkan peraturan yang ketat, ya, sehingga ibu ini atau istrinya ini dia merasa begitu berat atas aturan-aturan yang dibuat oleh suaminya, sehingga istrinya seolah-olah dia berkata, saya hampir-hampir tidak mampu lagi, ya. Karena permintaan suaminya terlalu berat terhadap istrinya. Ya. Nah, singkat cerita saudara, dalam ilustrasi itu suaminya meninggal dan dia menikah lagi. Ya. Dan suami yang kedua adalah suami yang sangat dia kasihi. Ya. Suami yang kedua adalah suami yang sangat dia sayang. Saudara tahu, peraturan yang dibuat oleh suami yang kedua lebih berat dari yang pertama. Tetapi karena dia mengasihi, dia merasakan bahwa semuanya itu berasa ringan-ringan saja. Karena apa? Karena dia mengasihi. Ya. Dan ilustrasi ini digambarkan di dalam kita mengikuti hukum Taurat. Ya. Ketika kita dituntut dengan hukum Taurat, kita berkata, wah, Taurat ini begitu berat. Ya. Sebab hukum Taurat, misalnya satu contoh, kalau kita melihat sesamamu dan kita timbul birahi, ya itu sudah berdosa. Ya. Jadi perzinahan baru kita melihat dan kita timbul birahi sudah berdosa. Itu Taurat. Ya. Begitu berat. Ya. Nah, tetapi ketika Taurat itu digenapi oleh Yesus, ya, ketika Taurat itu digenapi oleh Yesus, maka hukum dari Yesus apa? Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu. Ya. Yang kita lakukan bukan berdasarkan peraturan tetapi berdasarkan kasih. Karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita taat kepada firman-Nya. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita mau melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ya, jadi kalau kita mulai merasa berat, ya, kita mulai cek apakah kita masih mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan kita. Karena kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan kita, maka yang berat pun akan menjadi ringan. Amin, saudara-saudara. Datang beribadah kepada Tuhan itu bukan sesuatu yang berat. Tetapi buat orang yang tidak mengasihi Tuhan, itu menjadi satu beban. Ya. Wah, minggu lagi, mesti ibadah lagi. Wah, mesti ini dan mesti itu. Ya. Tetapi ketika kita mengasihi Tuhan, ya, maka ibadah menjadi sebuah kesukaan. Ya. Kata Daud bilang, hatinya bersuka cita ketika ada orang berkata, mari kita datang beribadah kepada Tuhan.
Ya. Jadi ketika kasih kita kepada Tuhan itu limpah, maka ibadah bukan menjadi beban yang berat. Ya. Ketika kasih kita limpah kepada Tuhan, kita berkorban buat pekerjaan Tuhan bukan merupakan hal yang berat. Karena apa, saudara? Allah sudah lebih dulu menyelamatkan kita. Ya. Kasih Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan kasih siapapun. Ya. Kasih Tuhan begitu luar biasa. Ya. Apa yang kita harus lakukan kalau kasih mulai menurun? Kita harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Ya. Kalau kasih kita mulai menurun, maka kita harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Kita tutup slide, kita baca dalam Wahyu pasal 2 ayat yang keempat. Wahyu pasal 2 ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat sebelumnya coba, ayat 1, 2, 3 ya, dari Wahyu pasal 2. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Terus ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ya. Saudara-saudara, jemaat di Efesus begitu banyak tantangan yang dia harus hadapi, ya, menghadapi rasul palsu, ya, tetapi dia tetap sabar, ya, dia tetap sabar. Dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya, segala bentuk aktivitas kita, ya, itu harus didasari dengan kasih, ya, harus didasari dengan kasih. Yang tadinya sabar menjadi lebih sabar kalau kasih itu melimpah dalam kehidupan kita. Ya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, coba kita lihat ayat 5. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ketika kita kehilangan kasih, firman Tuhan menganggap kita telah jatuh. Ya. Ingat betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ya, saudara, kita lihat jemaat Efesus ketika mereka kasihnya mulai kendor, bahkan kalau dikatakan engkau harus kembali kepada kasih yang mula-mula, artinya dia sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Ya. Aktivitas dia tetap rajin menghadapi nabi-nabi palsu, kisah rasul palsu, dia tetap sabar. Tetapi kasihnya sudah mulai ditinggalkan. Ya. Dia hidup tidak lagi berdasarkan kasih, tetapi dia hidup mengandalkan kekuatannya, ya, bukan karena kasih Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara,
Ayat ini berkata, aku datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Ketika kaki dian diambil dari kehidupan kita, artinya kita akan hidup di dalam kegelapan. Ya. Kalau kita meninggalkan kasih yang mula-mula, artinya kita hidup di dalam kegelapan, karena kaki dian akan diambil. Ketika kita hidup di dalam kegelapan, artinya kita akan kehilangan arah. Ya. Kita akan kehilangan arah, kita akan kehilangan fokus. Ya. Karena itu kita harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Ya. Sekalipun pada saat waktu kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, sepertinya itu lebih berat. Tetapi kasih itu yang membuat segala sesuatu menjadi ringan. Ya. Ya, kasih membuat segala sesuatu menjadi ringan. Ada satu contoh, kita kembali ke slide. Ada contoh tentang Saul yang tidak menurut atau tidak setia. Ya. Raja Saul dipilih oleh Allah dan kita buka di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Kita buka 1 Samuel 15 Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Ayat 8. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Ayat 9. Tetapi Saul dan rakyatnya itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Ya. Jadi saudara-saudara, Allah memberi perintah kepada Saul untuk menumpas seluruh orang Amalek. Ya. Perintah Tuhan adalah kalahkan orang Amalek, tumpas seluruhnya. Ya. Tetapi kita melihat di dalam ayat ini, ya, apa yang dikatakan Tuhan, Saul dia dapat mengalahkan orang Amalek. Dia mengalahkan orang Amalek. Dia tangkap raja, kambing domba, ya, lembu yang terbaik. Ya. Itu dia sisakan. Ya. Alasannya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dia mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ya. Lalu yang tidak baik itu dimusnahkan. Tetapi yang menurut Saul itu adalah hal yang baik, ya, dia tidak tumpas. Ya, tadi ayat yang ke-9, ya. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Saul dan rakyat bersama-sama sekongkol menyelamatkan Raja Agag dan domba-domba, lembu-lembu yang tambun, yang menurut Saul ini harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Tetapi saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Saul tidak sesuai dengan perintah. Ya.
Kalau bahasa sekarang beda dengan SOP-nya. Ya. Coba kita lihat di ayat 1, dari 1 Samuel 15, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ini perintahnya. Ya. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan. Jadi Nabi Samuel diutus oleh Tuhan untuk berbicara kepada Saul. Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Terus, beginilah firman Tuhan semesta alam. Ini firmannya, ini perintahnya. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Ayat 3. Jadi pergilah sekarang. Ya, ini dia saudara-saudara. Pergi sekarang. Kalahkanlah orang Amalek. Apa saudara? Tumpas segala yang ada padanya. Ya. Perintahnya adalah tumpas segala yang ada padanya. Dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Tumpas semuanya. Itu adalah perintahnya. Ya. Itu SOP-nya, harus ditumpas semuanya. Tetapi ketika Saul ada di lapangan, ternyata dia melihat, sayang kalau domba-domba yang tambun, lembu-lembu yang ya berharga, ya sayang kalau harus ditumpas. Ya. Nah, saudara-saudara, cerita tentang ketidaktaatan Saul ini sampai muncul satu ayat yang berkata bahwa dengar-dengaran lebih baik daripada korban. Ya. Dengar-dengaran kepada Tuhan lebih baik daripada korban. Karena apa? Karena Saul sudah tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Ya. Tuhan berkata, tumpas semuanya. Dia nggak tumpas. Ya. Amalek ini bicara kedagingan, saudara-saudara. Amalek ini bicara daging atau hawa nafsu. Itu harus ditumpas habis. Ya. Jangan disisakan. Tapi Saul dia menyisakannya. Ya. Sehingga kalau kita perhatikan di ayat yang ke-11, coba kita lihat dari 1 Samuel 15 ayat 11. Samuel berkata, aku menyesal. Maaf, ini Allah ya. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Ya. Samuel yang disuruh untuk mengurapi Saul, dia menyesal. Ya. Karena ternyata Saul dia tidak melaksanakan firman Tuhan. Saul dia tidak melaksanakan perintah Tuhan. Ya. Dan dikatakan sakit hati. Samuel sakit hati. Dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Ya, sebab tidak melaksanakan firman,
dianggap mendurhaka kepada Tuhan. Ya. Samuel dia merasa menyesal, ya, telah mengurapi Saul karena Saul tidak taat atau tidak setia kepada perintah Tuhan. Akhirnya dalam ayat yang ke-23 dari 1 Samuel 15 ayat yang ke-23, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala. Dan terafim, karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ya, saudara-saudara, nilai kasih dan kesetiaan di hadapan Tuhan itu sangat tinggi. Ya. Nilai kasih dan kesetiaan itu sangat tinggi. Ketika bangsa Israel dipulihkan, Allah punya harapan bangsa Israel hidup mengasihi Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Ya. Apapun yang terjadi, dia tetap mengasihi Tuhan, dia tetap setia kepada Tuhan. Tapi ternyata Saul yang dijadikan pemimpin untuk menumpas Amalek, ya, kedagingan, itu dia tidak lakukan secara utuh. Ya. Maka ayat 23 tadi, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Ya. Ketidaktaatan kepada firman itu dianggap sama dengan bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala. Ya. Saudara masih ingat saya pernah katakan bahwa karena ketidaktaatan Israel, maka dia tidak bisa masuk dalam tanah Kanaan, ya, untuk menikmati janji Tuhan yang penuh dengan susu dan madu. Karena apa? Karena ketidaktaatan. Ya. Dianggap kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala. Ya. Apa artinya kedegilan? Degil artinya orang yang tidak mau diberi nasihat. Ya. Dia kedegilan, artinya dikasih nasihat dia nggak mau, ya, tidak mau menerima nasihat, dan itu disejajarkan dengan menyembah berhala. Ya. Jadi luar biasa pengaruh dari ketidaktaatan. Ya, jadi saudara-saudara, pelajaran tentang ketidaktaatan Saul ini, ya, memberi pengajaran kepada kita bahwa ketika kita melakukan firman Tuhan, kita lakukan dengan benar dan dengan segenap hati, ya, dengan benar, dengan murni, dengan segenap hati, sehingga tidak menyalahi Allah. Karena Allah menyelamatkan saudara dan saya, Tuhan ingin supaya kita menjadi penurut Allah. Amin, saudara-saudara. Kita menjadi penurut Allah, menjadi orang yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Ya. Dan itu ditegaskan oleh Rasul Paulus. Ya. Kita kembali ke slide. Ya. Jadi tentang Saul tidak menurut atau tidak setia, sedangkan Allah mengendaki kita setia. Ya, firman Tuhan atau perintahnya di 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 3 tadi. Ya. Akibatnya 1 Samuel 15 ayat 11 dan 23.
mengajarkan tentang memberi dengan kasih dan kesetiaan. Ya. Saul dia berusaha dengan pikirannya, dia berusaha untuk menyenangkan Tuhan dengan caranya sendiri. Ya. Saudara-saudara, ketika saya belajar tentang Kain dan Habel, ya, mereka sama-sama anak Tuhan, sama-sama mempersembahkan kepada Tuhan. Kenapa persembahan Habel dianggap berkenan kepada Tuhan? Dan persembahan Kain tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Pelajaran dari Saul ini, ya, kalau kita berpikir secara manusia, Saul menyisihkan yang bagus-bagus, ya, yang tambun, domba-domba yang tambun, yang berharga, tujuannya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi Tuhan lebih tahu, saudara-saudara. Ya, kalau sampai Tuhan menilai bahwa Saul tidak melakukan atau menolak untuk melakukan firman, pasti Tuhan tahu apa dasar hati daripada Saul. Ya, apa dasar hatinya Saul? Begitu juga dengan Kain dan Habel. Ya. Kain dia mempersembahkan domba-domba apa kambing dari jarahannya, dari hasil berburu. Ya. Tetapi Habel dia tahu apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Habel dia bisa memberi apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Ini yang terpenting, saudara-saudara. Kehidupan kita, kalau kita mengasihi dan setia kepada Tuhan, kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, lalu kita menjadi penurut-penurut Allah. Ya, yang Tuhan inginkan kepada kita adalah kita menjadi penurut-penurut Allah. Dalam Efesus pasal 5, ya, Efesus pasal yang ke-5 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Lalu ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ya. Yang menjadi teladan kita adalah Kristus. Ya. Yang menjadi teladan kita adalah Kristus. Minggu lalu saya khotbah tentang melakukan kehendak Allah. Ya. Walaupun berat, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendak Allah yang jadi dalam hidupku. Artinya Yesus memberi teladan kepada kita untuk kita menjadi penurut, ya, untuk kita menjadi orang yang dengar-dengaran. Dia mempersembahkan hidupnya menjadi korban yang harum bagi Allah. Ya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, jadi untuk mengukur kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan, ya, untuk mengukur dalamnya kasih kita kepada Tuhan, dilihat dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi
Walaupun kita bilang, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan lebih tahu, apakah kita setia kepada Tuhan. Apakah kita setia kepada perintah Tuhan. Ya. Karena itu adalah ukurannya, saudara-saudara. Kalau Yesus berkata, aku mengasihi semua umat manusia, dia buktikan ya, dengan dia taat kepada perintah Bapa. Ya, dia taat, Efesus 2 ayat 8, dia taat sampai mati. Ya. Dia buktikan bahwa dia mengasihi, dia taat sampai mati. Nah, begitu juga dia berikan kepada kita teladan. Ya, kita mau menjadi penurut-penurut Allah. Harusnya kita jadi penurut-penurut Allah. Ya, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih. Ya, orang yang hidup dalam kasih, dia pasti nurut. Ya, kenapa dia nurut? Karena dia hidup di dalam kasih. Ya. Dan contohnya adalah Yesus. Ya, dia telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan. Ya. Karena dia mengasihi saudara dan saya, sehingga dia taat. Ya. Dalam Ulangan pasal 32, kalau saudara baca mulai ayat 9 sampai kepada ayat yang ke-20, di sana juga berbicara mengenai mendengarkan perintah Tuhan. Ya. Jadi kalau kita dengar-dengaran kepada perintah Tuhan, ya, ayat 9, coba kita baca saja ayat 19. Ya. Dalam Ulangan 32 ayat 19. Ketika Tuhan melihat hal itu, maka ia menolak mereka karena ia sakit hati oleh anak-anaknya lelaki dan perempuan. Ketika kita menolak atau tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, itu membuat Tuhan sakit hati. Ya. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Ya, jangan sampai ayat ini terjadi pada kita. Ya, karena Tuhan melihat kita tidak setia, karena Tuhan melihat kita tidak taat kepada perintah Tuhan, lalu dia menjadi sakit hati. Lalu dikatakan ayat 20, aku hendak menyembunyikan wajahku. Ya. Ini sesuatu yang paling ngeri, kalau Tuhan menyembunyikan wajahnya. Ya. Sedangkan doa berkat, Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya. Ya. Wajah Tuhan melihat kehidupan kita. Tapi kalau ini menyembunyikan wajahnya, ya, ini ngeri, saudara-saudara. Kalau Tuhan sampai menyembunyikan wajahnya terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka, artinya akhir kehidupan mereka, ya, kesudahan hidup mereka karena ketidaktaatan, ketidakdengar-dengaran. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, ya, yang tidak lurus, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan, yang tidak setia. Tapi berbeda dengan dalam Ulangan pasal 28, coba kita perhatikan dalam Ulangan pasal 28
ayat 11, Ulangan 28 ayat 11. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Terus, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Terus sampai 14. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Terus, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Apa saudara? Kau lakukan dengan setia. Ya. Ketika kita mau berkomitmen untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita dengan setia, Tuhan akan membukakan kandungan, Tuhan akan memberkati pekerjaanmu, ya. Jadi kalau kita taat kepada Tuhan, ayat 14, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya, ya. Jadi kalau kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, kita mengikuti jalan Allah, ya, kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan akan memberkati kita. Saudara mau diberkati oleh Tuhan? Bilangan 6 ayat 22, Bilangan 6 ayat 22. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, ini isi berkatnya saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Terus, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tadi ketika umat Allah menolak untuk melakukan firman, Tuhan menyembunyikan wajahnya, ya. Tuhan menyembunyikan wajahnya. Tapi kalau kita melakukan dan melakukan firman, maka dikatakan Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Hidup kita penuh dengan kemuliaan Tuhan dan memberi engkau kasih karunia. Artinya kasih karunia adalah sebuah kekuatan dari Allah ketika kita tidak mampu untuk menghadapi persoalan, ya. Pada waktu ada beban yang berat, kita tidak mampu untuk menghadapinya. Nah, kasih karunia Allah itulah yang akan memampukan kita, ya. Jadi karena itu berkatnya adalah Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau dengan kasih karunia, ya. Mengapa kita mampu terus menghadapi tantangan? Karena ada kasih karunia Allah, ya. Kasih karunia Allah memampukan kita pada waktu kita tidak mampu. Terus ayat 26. Tuhan sekarang apa? Menghadapkan wajahnya kepadamu, bukan menyembunyikan. Ya, kalau Tuhan berkenan, Dia akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, puji Tuhan. Biarlah kiranya doa berkat ini turun kepada kita. Ya, ketika kita menjadi umat-umat yang memiliki
hati yang mengasihi dan setia kepada Tuhan. Ya. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Kita akan angkat satu nyanyian. Katakan bahwa kita mengasihi Yesus dengan segenap hati. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Mari kita berdiri. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau, Yesus. Dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hati. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudara, pada pagi hari ini kita menghadap kepada Tuhan. Masihkah ada kerinduan di dalam hatimu untuk memuliakan Tuhan? Masih adakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Dan Tuhan, Dia yang tahu persis keberadaan hidup kita. Dia tahu persis hati kita pada saat ini. Kalau hati kita dalam mengasihi Tuhan mulai kendor, biarlah pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, supaya kita diberkati oleh Tuhan untuk kita dapat memiliki hati yang benar-benar mengasihi dan hati yang mau setia kepada Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu sudah menyelamatkan kita. Dia sudah setia sampai mati di kayu salib. Dia memberikan teladan kepada kita supaya kita mengasihi Dia dan setia kepadanya. Katakan, aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap
renungkan firman-Mu. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu